Selanjutnya kita akan mencoba memahami ya formulasi dari percepatan sama dengan VT ya, A sama dengan VT dikurang V0 dibagi waktu gitu ya. Kalau kita lihat ya, cara untuk memahaminya, pertama kita akan kondisikan ada 3 buah bidang miring ya. Ada bidang miring 1, bidang miring 2, dan bidang miring 3. Kalau diperhatikan, bidang miring 3 ini lebih curam dibandingkan bidang miring 2, dan bidang miring 2 lebih curam dari bidang miring 1 gitu ya. Anggap panjang lintasan bidang miring ini sama ya untuk kedua gambar ya. S1-nya sama dengan S2 sama dengan S3 ya. S3 ini nanti adalah jarak tempuh ya, jarak tempuh dari masing-masing benda ya, yang juga kita anggap identik ya, sama ya. Nah, dari sini kalau kita amati ya dan kita pahami, untuk kondisi benda yang dilepaskan begitu saja tanpa kecepatan awal. Jadi pada bidang 1 nih V01 maksudnya adalah kecepatan awal untuk bidang 1, kecepatan awal untuk bidang 2 V02, kecepatan awal untuk bidang 3 ya, yang kedua-duanya tanpa kecepatan awal ya, ketiga-tiganya tanpa kecepatan awal, yaitu 0 meter per sekon. Kita akan fokus kecepatan akhir tepat di dasar bidang ya, ini ya. VT untuk gambar 1, VT untuk gambar 2, dan VT untuk gambar 3. Kalau kita pahami ya, tentu saja ya, fakta yang terjadi pasti kecepatan akhir di dasar bidang untuk gambar 3 ini akan lebih besar dibandingkan dengan kecepatan akhir di dasar bidang untuk gambar 2, dan akan lebih besar lagi juga terhadap kecepatan akhir untuk bidang di gambar 1 ya. Kalau kita lihat di sini adalah VT3 itu lebih besar dari VT2, dan VT2 ini lebih besar dari VT1 gitu ya. Nah, dari sini kalau kita masukkan angka sembarang ya, misalnya VT3 namun tetap merepresentasikan kondisi ya. Kita anggap VT3 ini kecepatannya 30 meter di dasar bidang, VT2 ini 20 meter per detik, dan VT1 ini 10 meter per detik. Maka kita akan menemukan selisih VT dikurang V0 untuk bidang 1 itu 10, untuk bidang pada gambar 2 20, untuk bidang pada gambar 3 30. Nah, ini menunjukkan bahwa percepatan 3 ya, percepatan untuk kondisi 3 bidang 3 ini tentu juga akan lebih besar ya dibandingkan dengan pada benda 2 dan juga pada benda 1. Kalau kita lihat di sini, sehingga dapat kita simpulkan percepatan ini berbanding lurus dengan selisih kecepatan akhir terhadap kecepatan awal. Jadi A berbanding lurus ya terhadap kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Faktanya demikian gitu loh. Sehingga percepatan A3 ini lebih besar daripada A2, dan A2 lebih besar dari A1. Fakta lainnya ya, kalau kita lihat untuk kondisi bidang yang licin ya, ini licin semua, pasti yang duluan sampai ke dasar bidang itu adalah kondisi 3 ya. Kalau dia duluan sampai berarti kecepatan 3 ini lebih singkat ya, jadi kecepatan waktu tempuh untuk bidang 3 itu lebih singkat dibandingkan waktu tempuh untuk bidang 2 dan waktu tempuh untuk bidang 1, atau T3-nya kurang dari T2 kurang dari T1. Maka percepatan ini akan semakin besar. Karena percepatan yang semakin besar berarti waktu tempuhnya semakin singkat. Maka bisa kita buat percepatan itu berbanding terbalik dengan T terhadap waktu ya. Jadi percepatan itu berbanding terbalik terhadap waktu. A sebanding dengan 1 per T.
Nah, kalau kita gabungkan, tadi kita punya A sebanding dengan selisih ya, VT dikurang V0, dan A ini sebanding terbalik ya, berbanding terbalik dengan waktunya ya, 1/T. Kita gabungkan maka diperoleh percepatan itu sama dengan selisih kecepatan akhir terhadap kecepatan awal VT dikurang V0 terhadap waktu VT. Inilah pemahaman kita tentang formulasi berkaitan dengan GLBB yang pertama, yaitu percepatan itu sama dengan VT dikurang V0 per T. Atau kalau kita modifikasi persamaan ini menjadi ya, ini T-nya kita pindahkan ya menjadi AT sama dengan VT dikurang V0. Kalau kita tukar tempat ya, VT dikurang V0 itu sama dengan AT, berarti VT sama dengan V0 plus AT. Nah, inilah formulasi pertama yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan ya. VT sama dengan V0 plus AT.